Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nur Faizi, NIM 857535333 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, UPBJJ UT Bandung. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah pengamatan, yaitu terhadap percobaan arus dan tegangan listrik, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa listrik merupakan sesuatu yang memiliki muatan positif dan negatif, atau yang disebut dengan elektron, yang mana dapat mengalir ataupun bisa mengalir ke suatu penghantar ya, atau yang disebut dengan induktor dalam sebuah rangkaian. Ataupun dapat didefinisikan bahwa listrik merupakan suatu energi yang hanya dapat mengalir pada suatu media saat adanya perbedaan potensial antara muatan positif dan muatan negatif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan listrik sangatlah diperlu ataupun sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana listrik itu dapat membantu kegiatan kita sehari-hari seperti dalam memenuhi kebutuhan untuk memasak, untuk melakukan sebuah aktivitas, ataupun dalam melakukan sebuah pekerjaan. Nah, dalam suatu rangkaian listrik yaitu terdiri dari berbagai macam rangkaian, antara lain yang pertama yaitu ada rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan salah satu jenis rangkaian listrik yang hanya memiliki suatu atau yang hanya memiliki satu jalur untuk menyebarkan ke sebuah arus, ataupun secara singkatnya bahwa rangkaian seri merupakan salah satu jenis rangkaian listrik yang hanya memiliki satu jalur untuk menyebarkan sebuah arus. Nah, contoh dari rangkaian seri sendiri yaitu seperti lampu senter, lampu hias, ataupun yang lainnya. Nah, sedangkan yang kedua yaitu ada rangkaian paralel, yang mana rangkaian paralel merupakan salah satu jenis rangkaian listrik yang memiliki jalur ke segala arah ataupun dapat menyebar luaskan arus listrik itu ke segala arah. Contoh dalam rangkaian paralel yaitu pada sebuah listrik yang ada di rumah. Nah, di mana listrik yang ada di rumah ataupun di tempat-tempat tertentu seperti kayak perkantoran, sekolah, dan hal lain sebagainya. Nah, listrik tersebut itu dapat mengalirkan atau dapat memberikan arus ke segala arah, tidak hanya satu arah saja tetapi ke segala arah. Nah, itu yang dimaksud dengan rangkaian listrik paralel. Nah, di dalam listrik juga itu ada yang disebut dengan arus listrik dan juga tegangan listrik, yang mana arus listrik adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik atau bagian muatan listrik dibawa oleh partikel bermuatan, sehingga arus listrik adalah aliran partikel muatan. Sedangkan dalam tegangan listrik adalah tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen beda potensial. Atau dapat kita ketahui bahwa tegangan listrik adalah tegangan, atau dapat kita ketahui bahwa tegangan listrik atau beda potensial adalah, atau tegangan listrik adalah
Selain itu, ada pun tegangan listrik atau beda potensial yang mana merupakan tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari satu terminal atau kutub ke terminal atau kutub lainnya yang dapat menggerakkan muatan listrik. Nah, di dalam listrik juga, dalam menghantarkan arus listrik itu ada yang disebut dengan konduktor dan juga isolator. Konduktor yaitu zat perantara yang mudah menghantarkan listrik, panas, serta suara, contohnya aluminium, baja, besi, dan lain-lain. Sedangkan isolator merupakan benda-benda yang sulit menghantarkan panas seperti plastik, kain, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah percobaan pada arus listrik dan tegangan listrik. Di sini saya akan melakukan sebuah percobaan pada percobaan arus dan tegangan listrik, yang mana di sini saya telah menyediakan berbagai alat dan bahan yang telah saya sediakan. Yang pertama, rangkaian listrik seri. Yang kedua, kertas. Yang ketiga, sendok stainless. Yang keempat, kayu. Yang kelima, kawat besi. Yang keenam, tembaga. Yang ketujuh, penghapus. Yang kedelapan, isi pensil. Yang kesembilan, kantong plastik. Yang kesepuluh, air PDAM biasa. Dan yang terakhir, yang ke-11, yaitu air garam. Nah, sebelum saya melakukan percobaan, di sini saya akan menyebutkan beberapa alat dan bahan dalam pembuatan rangkaian seri ini atau rangkaian listrik seri ini. Nah, di antaranya itu baterai dengan kapasitas 1,5 volt sebanyak 3 buah. Yang kedua yaitu ada kabel penjepit, yang mana saya menyediakan sebanyak 2 buah yang berwarna merah dan hitam. Yang ketiga, 3 buah bola lampu dengan besaran watt yaitu 2,5 volt atau sampai 3,6 volt. Selanjutnya, di sini ada dudukan baterai dan juga avometer 1 buah. Untuk langkah kerja yang akan saya lakukan yaitu, yang pertama, susunlah 3 buah baterai secara seri, buatlah gambar rangkaiannya, hubungkanlah kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif. Salah satu ujung kabel merah dan hitam yang telah terpasang bola lampu, dipilih salah satu dari bola lampu 2,5 atau 2,5 volt sampai 5,6 volt. Jika lampu menyala menandakan adanya aliran arus dari kutub positif menuju kutub negatif. Tetapi jika belum menyala, periksalah sebabnya. Besarnya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dapat menggunakan amperemeter yang dipasang secara seri, catat besarnya. Tetapi jika tidak tersedia avometer, nyala lampu sudah cukup membuktikan adanya arus yang mengalir. Dan yang terakhir yaitu susunlah rangkaian seperti gambar yang terdapat pada modul. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah percobaan. Yang pertama yaitu pada penghapus. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah percobaan pada penghapus.
Penghapus ini saya jepit dengan penjepit buaya. Nah, yang mana telah kita lihat bahwa penghapus ini tidak dapat menghasilkan energi listrik, sehingga ini merupakan jenis dari isolator. Selanjutnya di sini saya akan menjepit kayu dengan menggunakan penjepit buaya. Nah, seperti yang kita lihat bahwa kayu yang saya jepit dengan penjepit buaya ini tidak dapat menghasilkan listrik, sehingga ini merupakan contoh dari bentuk isolator. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengamati pada sendok stainless atau sendok makan. Nah, di sini dengan adanya sendok makan yang dijepit oleh penjepit buaya ini, yaitu dapat menghasilkan arus listrik, yang mana ini yang disebut dengan konduktor. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjepit isi dari pensil dengan penjepit buaya. Nah, dengan adanya isi pensil ini yang telah saya jepit dengan penjepit buaya, yang mana dapat menghasilkan energi listrik. Dengan begitu, ini merupakan salah satu contoh dari konduktor. Selanjutnya, di sini saya akan menjepitkan tembaga dengan penjepit buaya. Nah, tembaga yang saya jepit ini dengan penjepit buaya, yang mana dapat menghasilkan listrik, sehingga ini merupakan contoh dari konduktor. Selanjutnya di sini saya akan menjepitkan pada kawat besi. Nah, di sini kawat besi yang saya jepit dengan menggunakan penjepit buaya, yang mana dapat kita ketahui bahwa dengan adanya penjepit buaya ataupun dengan adanya kawat besi yang dijepit oleh penjepit buaya dapat menghasilkan energi listrik, yang mana ini disebut dengan konduktor. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjepitkan kertas dengan penjepit buaya. Nah, dapat kita lihat dengan adanya kertas ini yang saya jepit dengan penjepit buaya, yang mana tidak dapat menghasilkan energi listrik, sehingga ini disebut dengan isolator. Selanjutnya saya akan melakukan pengamatan terhadap kantong plastik.
Nah, seperti yang kita lihat bahwa kantong plastik ini ketika saya jepit dengan menggunakan penjepit buaya, ini tidak dapat menghasilkan energi listrik, sehingga ini merupakan contoh dari isolator. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan pada air garam. Nah, dengan adanya percobaan air garam ini yang saya lakukan, yang mana dapat menghasilkan energi listrik, sehingga dapat kita ketahui bahwa ini merupakan salah satu contoh dari konduktor. Nah, ini ketika saya memasukkan penjepit buaya ini ke dalam air garam yang mana dapat menghasilkan energi listrik, sehingga ini merupakan salah satu contoh dari konduktor. Selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan yaitu pada air keran atau air PDAM, yang mana pada air PDAM ini tidak dapat menghasilkan energi listrik, berbeda dengan air garam. Air PDAM biasa ini tidak mampu menghasilkan energi listrik, sehingga ini merupakan salah satu bentuk dari isolator. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa dari berbagai alat dan bahan yang telah saya lakukan sebuah percobaan terhadap arus dan tegangan listrik, maka dapat diketahui bahwa jenis alat dan bahan yang dapat menghasilkan energi listrik yaitu diantaranya yang pertama isi dari pensil, yang kedua sendok stainless atau sendok makan, yang ketiga tembaga, yang keempat kawat besi, yang kelima air garam, yang keenam nah, itulah beberapa alat dan bahan yang dapat menghasilkan energi listrik. Adapun alat dan bahan yang tidak dapat menghasilkan energi listrik diantaranya yaitu atau yang disebut dengan isolator. Yang pertama ada kayu, yang kedua ada penghapus, yang ketiga ada kantong plastik, yang keempat ada kertas. Nah, itulah pengamatan yang telah saya amati pada percobaan arus dan tegangan listrik. Berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut dengan konduktor, sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut dengan isolator.
Berdasarkan hasil pengamatan, kawat besi, tembaga, sendok stainless atau sendok makan, air garam, dan isi pensil merupakan benda yang termasuk ke dalam jenis konduktor atau benda yang dapat mengantarkan arus listrik. Sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik yaitu antara lain kertas, penghapus, kantong plastik, kayu, dan juga air PDAM biasa atau air pump biasa. Nah, sehingga dapat kita ketahui bahwa dengan adanya perbedaan tersebut, maka kita perlu tahu benda apa saja yang dapat menghantarkan listrik dan benda apa saja yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sehingga ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, yang mana apabila adanya sesuatu hal yang belum kita tahu, dengan adanya percobaan ataupun pengamatan ini kita menjadi tahu bahwa dalam pengamatan ini yang mana adanya beberapa benda yang sebelumnya mungkin saya ataupun kita sendiri belum tahu bahwa itu dapat menghantarkan arus listrik atau tidak. Dengan adanya pengamatan tersebut, maka kita tahu bahwa adanya beberapa benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, sekian pengamatan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf selebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.